يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن Menjadi mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat memberikan momen yang indah. Di sini kami mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak kami dapatkan di tempat lain sebelumnya. Kami belajar tentang arti dari suatu mujahadah. Kami belajar tentang arti dari sebuah perjuangan dan pantang menyerah, bekerja keras, serta berjuang dengan penuh konsekuensi yang harus ditempuh dengan sesama. بشراك يوم رحيل. Bismillahirrahmanirrahim. Resepsi sidang wisuda Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Jawa Barat resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya kenikmatan iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat bersama-sama dan berkumpul dalam acara wisuda Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Jawa Barat angkatan ke-7 tahun 2020. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. Budiman As-Suraji MPDI. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, Dr. Haji Hadianto Abdul Rahim MIKOM beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pusdiklat Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, Ustadz Muhammad Raini Balad beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Jawa Barat, Dr. Syarif Hidayat MPDI beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Desa Tani Mulia atau yang mewakilinya, Bapak Lili Suhaili. Yang terhormat Bapak dan Ibu wisudawan, wisudawati, serta para hadirin undangan wisuda Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat angkatan ke-7 tahun 2020. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada hari ini. Rangkaian acaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, prosesi wisuda. Yang kelima, orasi ilmiah. Yang keenam, pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik. Yang ketujuh, foto bersama. Yang kedelapan, penutup dan doa. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhina Farhan Asmara Juhdi. Kepada Akhina Farhan kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Perlu diketahui bahwa Akhina Farhan adalah calon wisudawan Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Acara selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pusdiklat Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat kepada Ustadz Muhammad Ra'ul Balad SSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dwi Budiman As-Siroji, Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat yang kami muliakan, Ustadz Dr. Hadianto Abdurrahim beserta seluruh pimpinan Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat. Nampak hadir hari ini, alhamdulillah ada Sekretaris Umum Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, Wakil Sekretaris,
ada Ustadz Muhsin Al-Fikri, ada juga Ustadz Suryawan, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya para wisudawan dan wisudawati Akademi Dakwah Indonesia Angkatan ke-7, para orang tua murid atau orang tua mahasiswa yang bisa hadir bersama pada hari ini, juga ada dari perwakilan kepala desa yang bersama-sama kita hadir pada hari ini. Alhamdulillah, Allah menakdirkan hari ini kita bisa bertemu di lingkungan Pusdiklat Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat ini untuk acara wisuda mahasiswa-mahasiswa Akademi Dakwah Angkatan ke-7. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para istri Nabi, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tempat ini disebut Pusdiklat Dewan Dakwah bermula dari wakaf, ya, dari seorang muwakif yang bernama Bapak Haji Warsa Allahu Yarham. Luas tanah ini 2000 meter persegi, diwakafkan pada tahun 1994, dan mewakifnya pada waktu itu adalah ada 3 orang yang saya ingat sebelum diserahkan ke Dewan Dakwah Pusat pada waktu itu tahun 94 itu. Ada Bapak Haji Muhammad Daud Gunawan, ayahanda kita bersama. Mohon doa, beliau masih dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Kemudian tercatat sebagai nadir pada waktu itu Ketua Umum Dewan Dakwah Jawa Barat hari ini, yaitu Bapak Hadianto Abdurrahim. Kemudian yang ketiga, saya ingat ada Bapak Abdul Bari, ya, yang nadirnya itu. Nah, kemudian pada tahun 1999, ya, kemudian diserahkan seluruhnya tanah wakaf ini ke Dewan Dakwah Pusat, ya, sehingga sekarang ada akta wakaf atas nama Dewan Dakwah Pusat. 3 orang nadir pertama itu sebagai penerima pertama. Kemudian dibangunkan oleh Dewan Dakwah Pusat sebuah masjid. Kemudian masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Nurul Iman di masyarakat di sini, ya, di lingkungan di sini, di komplek Bumi Paku Sarakan ini namanya Masjid Nurul Iman. Kalau di Dewan Dakwah Pusat terkenalnya itu Masjid Fatimah Al-Hajiri, karena memang mutabarri dengan muwakifnya, ya. Jadi seorang muhsinah berarti, ya, yang memberikan dana bangunannya, karena namanya Fatimah Al-Hajiri. Kemudian yang selanjutnya tahun 2007, alhamdulillah berdiri di sini Madrasah Ibtidaiyah. Waktu itu namanya kita mau Dewan Dakwah, tapi kesepakatan bersama dengan pimpinan Dewan Dakwah Pusat pada waktu itu Allahu Yarham Ustadz Muzain Abdul Wahab, lagi-lagi mutabarri dengan muhsinah yang telah memberikan masjid ke kita, yaitu MI Fatimah Al-Hajiri, ya. Kemudian kita konsultasikan dengan muwakif. Tadinya kita mau ngasih nama, ada mengenang nama Pak Haji Warsa, gedungnya mau dikasih namanya waktu itu gedung Pak Haji Warsa itu, atau ternyata muwakif tidak mau. Beda adat mungkin, kalau orang Saudi nama bangunannya bisa jadi nama muhsininnya, tapi kalau orang Indonesia jarang sekali, ya, nama bangunan dikasih bangunan kemudian nama bangunannya nama pemberi donaturnya jarang sekali. Alhamdulillah 2007 berdiri Madrasah Ibtidaiyah Fatimah Al-Hajiri, dan pada waktu itu saya menjadi kepala madrasah selama 10 tahun sampai 2017. Alhamdulillah hari ini kepala Madrasah Ibtidaiyah Fatimah Al-Hajiri Ustadz Dede Firman SPD, ya, yang menjadi MC. Kemudian selanjutnya di sini juga tahun 2009 dibangun satu gedung yang namanya Darul Aitam Baitut Tanwil Al-Kuwaiti, yaitu rumah yatim, ya, bantuan dari Kuwait pada waktu itu melalui Ustadz Muzain dan Ustadz Sauri dari Dewan Dakwah Pusat. Kemudian tahun 2013
alhamdulillah berdiri Akademi Dakwah Indonesia angkatan pertama. Jadi yang sekarang menjadi musyrif di ADI ini adalah angkatan pertama Akademi Dakwah, ya. Ini alhamdulillah para dosen yang kami muliakan yang telah menorehkan tinta emasnya menjadi pengajar para mahasiswa. Jadi musyrif yang sekarang ini adalah angkatan pertama Akademi Dakwah, ya. Nah, kemudian selanjutnya juga di tahun 2011 juga di sini dibentuk yang namanya Majelis Ta'lim, ya. Majelis Ta'limnya lagi-lagi namanya Majelis Ta'lim Fatimah Al-Haziri. Terus jadi, nah kemudian tahun 2012 ada keputusan dari Dewan Dakwah Pusat, semua harus memakai nama Dewan Dakwah, ya. Kita dipanggil semua harus memakai nama Dewan Dakwah. Akhirnya kita coba untuk menjadikan Majelis Ta'limnya, walaupun Majelis Ta'lim Fatimah jadi Dewan Dakwah, hanya tinggal satu yang masih belum bisa direalisasikan, yaitu MI masih tetap Fatimah karena hubungannya panjang. Kalau mau dirubah namanya jadi MI Dewan Dakwah, berhubungan dengan bantuan operasional sekolah diberhentikan dulu gitu kan, diajukan kembali gitu kan. Guru-guru yang sudah dapat fungsional berhenti dulu, semua berhenti dulu. Hanya Dewan Dakwah Pusat memberikan kebijakan, ya udah jalan dulu aja, ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada RA, ya, sebetulnya RA yang bareng dengan MI, RA Fatimah Al-Haziri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan di Pusdiklat ini tentu saja kita menginginkan banyak kegiatan yang bermanfaat buat Dewan Dakwah dan buat masyarakat pada umumnya. Insya Allah tahun ini sudah dibuka Madrasah Sanawiyah, namanya Madrasah Sanawiyah Dewan Dakwah, karena memang dari awal jadi bisa gitu kan, tidak pakai nama Al-Haziri lagi. Dan bersamaan dengan itu alhamdulillah kita juga mendapat amanah satu lahan tanah 1000 meter tidak jauh dari sini, di belakang gedung ini, itu wakaf dari salah seorang muwakif, ya, yang bernama Bapak Haji Ahmed, ya. Beliau belum hadir dan masih ada acara. Beliau itu sekarang Ketua IKM Kota Cimahi, Ikatan Keluarga Minang Kota Cimahi. Beliau yang mewakafkan tanah, dan mohon doa dari semuanya. Insya Allah kalau sudah selesai masa COVID ini, pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Dewan Dakwah, insya Allah akan dimulai, ya, tanahnya di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku Sahibul Bait di Pusdiklat ini mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, wabil khusus kepada pimpinan Dewan Dakwah Pusat, pimpinan Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, dan juga para dosen, ya, pengelola Akademi Dakwah, kemudian juga para asatid MI Fatimah, ibu-ibu Majelis Ta'lim, ya, di sini, para orang tua murid, dan juga tak lupa tentu saja adalah pemerintahan setempat mulai dari RT, RW, dan kelurahan. Ini saja, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada usaha kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Direktur Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat. Kepada Dr. Syarif Hidayat MPDI kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat yang kami hormati para tamu undangan, wabil khusus kepada pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua STID Muhammad Nasir, Al-Mukarram Al-Fadil Dr. Dewi Budiman Hafidahullah, kepada yang kami hormati
Ketua Umum walaupun sedang sibuk, pimpinan wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Al-Mukarram Al-Fadil Dr. Hadianto Abdurrahim beserta Sekum dan Wakil Sekum, kepada yang kami hormati juga Kepala Daerah yaitu Kepala Desa Tani Mulya, dan hal ini mungkin diwakili oleh jajarannya, juga para tamu undangan yang lain, khususnya para orang tua dari wisuda dan wisudawati. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana dalam cuaca yang cerah seperti ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, ada juga menyatakan 11 Muharram. Jadi mohon maaf kalau ada sebagian yang ikhwan yang sedang saum, karena terjadi perbedaan istihad bahwa ada yang menyatakan sekarang 11 Muharram, ada juga yang menyatakan sekarang adalah 10 Muharram. Sekiranya ada yang sedang saum tasawuf Asyura, dipersilahkan dilanjutkan sampai maghrib. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya selaku Direktur Akademi Dakwah Islam Indonesia Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat menghaturkan beribu terima kasih khususnya kepada para orang tua yang telah menitipkan putra-putrinya untuk kami didik selama 1 tahun ini, dan alhamdulillah walau dengan keterbatasan kami telah mengantarkan mereka ke gerbang wisuda pada saat ini. Dan barangkali karena kondisi yang berbeda 180 derajat dengan tahun yang lalu, di mana pada tahun lalu kami telah bisa mengantarkan 100% mereka masuk ke STID, tahun ini sekarang hanya 70% kurang lebih. Ini dikarenakan suasana dan kondisi yang berbeda karena COVID-19 ini. Mohon maaf, COVID ya terpaksa jadi tertuduh ya, karena kita mau alasan apa lagi gitu, mencari kambing hitam yang lain sulit, lebih baik COVID aja ya. COVID itu yang menjadi penyebab utama ketika kebijakan harus dipulangkan. Ini membuat kami diskusi di kalangan dosen juga luar biasa berat, karena jauh berbeda ketika kami didik di asrama dengan kondisi yang ketat sampai hafalan tiap hari harus tor. Begitu dipakai daring, alhamdulillah terasa retor. Ini satu kasus yang faktual, nggak bisa kita tutupi. Alhasil ya berarti kelulusannya juga berbeda jauh dengan yang lalu. Tapi insya Allah untuk hari ini semuanya bergembira karena dinyatakan lulus di akademi ini. Insya Allah 100% lulusnya. Barangkali yang lebih persoalan adalah pelanjutan terhadap STID, yang mana ada sebagian khususnya yang luar Jawa itu ada yang mengundurkan diri sebelum masuk. Jadi mereka memang tidak testing. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, semoga ilmu yang didapatkan oleh Ananda para wisuda dan wisudawati menjadi bekal cahaya di kemudian hari. Karena dilanjut atau tidak ya, ini momen perpisahan, tetapi mungkin perpisahan sementara. Ada yang lanjut, ada yang tidak. Insya Allah saya teringat dengan satu riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab Jami'us Shahihnya, yaitu Kitabul Ilmi, bahwa Rasulullah SAW sebagaimana diberitakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah melakukan satu teka-teki kepada sahabatnya bahwa inna minas syajari la syajaratan la yaskutu warukuha wa innaha mislul mu'mini au kama qala. Ada satu pohon di antara pepohonan, dan pohon ini unik karena daunnya tidak pernah gugur, dan perumpamaan ini persis seperti orang yang beriman. Alhasil ketika sahabat menerawang bahwa mungkin pohon yang ada di Badawi, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ternyata Rasul justru ketika ditanya Rasulullah hadisna mahya, ya Rasulullah beritakan kepada kami apa pohon ini maksud. Ternyata simpel, innaha nahlah, bahwa pohon yang dimaksud adalah seperti pohon kurma. Ini gambaran yang sangat spesifik dan istimewa bahwa orang beriman itu dimanapun juga akan memberikan manfaat yang besar
La yaskutu waruhuha, tidak akan gugur daunnya, tidak akan gugur semangatnya untuk thalabul ilmi, walaupun mungkin beda jalan. Kita nasib akan ditentukan oleh qada dan qadar masing-masing. Yang jelas fastabiqul khairat, silakan berlomba-lomba untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan. Boleh jadi walaupun kita tidak masuk ke satu instansi yang bonafid seperti halnya orang lain, kita hanya di SDID umpamanya, atau kita tidak masuk ke SDID, maka siapapun tetap inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa kepada Allah. Itu yang harus jadi pegangan kita. Karena kondisi ini di saat COVID-19 seperti ini, tentu kita harus melipat gandakan kesabaran. Sabar menghadapi berbagai musibah yang kita alami saat ini. Hadirin, oleh karena itu izinkan saya selaku direktur mengucapkan selamat jalan kepada Ananda. Silakan, kebetulan ketua SDID-nya sudah hadir. Silakan mau di selfie dulu boleh ya. Ini karena beliau Dr. Al-Fadil ya. Itu ada, itu bukan direktur kita ya, yang duduk di depan. Maka mudah-mudahan ini adalah gayung bersambut. Kita telah melepas, nanti disambut oleh Ustadz Dewi dengan gembira tentunya, dengan lapang dada. Hadirin, hanya barangkali kepada Ananda Omar, kalau sudah pindah ke SDD, tolong jati diri ADI Jawa Barat ini jangan dihilangkan. Bahwa kita sudah dibina setahun dengan satu teori yang luar biasa dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jangan dilupakan. Anda adalah duta-duta da'i, calon-calon da'i nanti yang berasal di Jawa Barat, membawa nama baik ADI Jawa Barat. Maka ketika masuk ke SDID, tolong berikan prestasi yang terbaik. Sebagaimana kakak angkatan Anda yang kemarin lolos dan lulus di SDID, baik di Cipayung maupun ada yang di Bekasi, Ikhwan dan Akhwat, ternyata sebagian mereka itu alhamdulillah ada yang berprestasi. Nah ini yang ingin kami dengar setelah Ananda masuk di SDID. Jangan sampai baru 1 hari sudah mengeluh, aduh terbetah gitu. 1 bulan ingin pulang, 1 tahun ingin kawin, oh gawat. Jangan, Anda harus sudah mengajamkan diri bahwa 4 tahun ke depan Anda tetap istiqomah dalam thalabul ilmi. Jangan tergoda oleh hal-hal yang lainnya. Ini amanat dari direktur, dari juga kepada para dosen yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga sepanjang 1 tahun ini. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza, karena kami terus terang selaku direktur tidak memberikan bahasan yang setimpal, bahkan honorium juga jauh daripada sepantasnya. Mudah-mudahan balasan ya Allah Jannatul Naim, Jannatul Firdaus dapat diraih oleh dosen-dosen yang telah membina di kampus ini menjadi amal jariah. Hadirin, juga kami terima kasih kepada Pusdiklat yang mana sudah bertahun-tahun kami sebetulnya berniat supaya mempunyai kampus sendiri. Alhamdulillah sudah ada ya di belakang itu tanahnya, dan ini sudah saya laporkan pada tahun lalu. 1 tahun tidak ada perkembangan, masih berupa tanah. Mudah-mudahan ke depan ya, karena posisi saya sebetulnya untuk menjabat Direktur ADI ini hanya sampai tahun sekarang. Mudah-mudahan kader ADI atau Direktur ADI yang selanjutnya bisa melanjutkan, yaitu pendirian kampus ADI yang terpisah di Pusdiklat, sehingga nanti ke depannya harapan kita adalah membentuk sekolah tinggi langsung. Sehingga kalau di Bekasi, di Cipayung ada sekolah tinggi Muhammad Nasir selaku pahlawan nasional, maka mungkin di sini juga ada nanti SDID Muhammad Rusad Nurdin ya. Kalau memang keluarga besarnya tidak mengizinkan, mungkin bisa saja dirubah jadi Muhammad Daud Gunawan. Kalau memang Ustadz Daud yang tidak berkenan, ada juga Muhammad Ro'imul Balat, masih Muhammad juga itu ya. Ya bisa SDID Muhammad apalah. Ustadz Hadianto boleh kalau mau ya. Hadirin hati iman, barangkali tidak banyak cakap yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pada intinya kami mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang 1 tahun pendidikan ini, dan terima kasih sebesar-besarnya sebagai berbagai pihak juga atas pelaksanaan pada wisuda sekarang ini, karena ini telah melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah Mumpikin, Mutasodikin, donatur yang telah memberikan donasinya sehingga terlaksana wisuda saat ini, juga tenaga
dari alumni ya, yang berjibaku walaupun mereka sekarang kebetulan lagi libur di kampusnya, maka kami minta tenaganya untuk mensukseskan hari ini. Juga Kepala MI luar biasa ya, berkenan menjadi MC, padahal sepantasnya beliau duduk di depan ya, bukan jadi MC, tapi karena ketawaduannya jadi MC pun siap. Ini luar biasa ya, keluarga besar ini. Mungkin suatu waktu saya juga MC di perayaan MI ya, insya Allah. Ya kalau MC boleh, kalau nyanyi nggak boleh ya, kalau saya nggak bisa nyanyi ya. Jadi karena inilah keluarga besar ya, keharmonisan keluarga besar Pusdiklat. Jadi ketika ada satu lembaga melaksanakan semuanya reongan ya, gotong royong ya, ini alhamdulillah terasa luar biasa, tidak ada sekat maupun dari MI, dari TK gitu umpamanya, atau dari Diniyah, alhamdulillah terasa gitu, dan dari Darul Aitam. Juga tak lupa kami ucapkan Lajnas ya, luar biasa setahun ini telah kami membiayai kami ya, wisudawan dan wisudawati ini berhutang pada Lajnas ya, hutang jasa maksudnya. Suatu waktu boleh dipublikasikan di mana-mana Lajnas Jawa Barat supaya income-nya lebih besar lagi sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Demikian mungkin, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasad hati meluk gunung, apa daya tangan tak kuasa, inginnya mempersembahkan wisuda yang lebih semarak seperti tahun kemarin, namun dalam kondisi COVID-19 ini, sekali lagi COVID ya, sehingga kita harus jaga jarak dan sebagainya. Mudah-mudahan haflah mubarakah ini menjadi pengundang pahala bagi kita semua dan menjadi momentum yang sangat bersejarah dalam hidup Anda khususnya dan kita semua pada umumnya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hada wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat kepada Dr. Haji Hadianto Abdul Rahim MIKOM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Dewan Dakwah Pusat yang dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Dwi Budiman As-Siroji. Alhamdulillah pakai alif lam ya. Sebab ada yang tidak pakai alif lam ya, S.A. Siroj gitu ya. Suka kemana-mana kalau nakiroh gitu ya. Juga yang saya hormati reng-rengan kolega Dewan Dakwah Jawa Barat, Pak Sekretaris dan juga Wakil Sekretaris. Tidak lupa juga para tamu undangan, wabil khusus yang mewakili pemerintah desa, juga para orang tua ya yang hadir pada saat ini, panitia pelaksana, juga tidak lupa Ustadz Syahid, Dr. Syahid Syarif Hidayat itu maksudnya ya. Dr. Syahid Syarif Hidayat ya, sebagai Direktur Akademi Dakwah Indonesia beserta reng-rengannya. Ustadz Roin sebagai Direktur juga menjabat Direktur Lazis Dewan Dakwah Jawa Barat ya, yang tadi sudah kita dengar manfaatnya ya. Kemudian juga Ustadz Musin MK yang hari ini menjadi mandataris pelantikan, saudara-saudara semua, dan yang saya banggakan para lulusan Akademi Dakwah Wisuda ke-7 yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan tidak menyimpang dari protokol kesehatan ya yang disyaratkan. Umumnya orang melaksanakan wisuda sekarang dengan daring ya, Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya di Universitas Pajajaran juga daring,
dari 2000 lebih ya, 2.500 wisudawan yang mewakili mereka itu datang ke lokasi di aula itu hanya 16 orang. Ya, satu fakultas satu orang gitu ya. Saking iritnya ya, gara-gara tadi COVID ya. Nah, jadi kita ini ada berapa orang nih wisudawan sekarang? Ustaz? Pas itu ya, saunpaden ini ya. Satu unpad ini hadir semua di sini 16 orang ya, bisa dibayangkan ya. Nah, yang lainnya di rumah ya, kita tidak tahu wisudawan semuanya pakai toga, di atasnya meren, yang ke bawahnya sarung merennya. Nah, yang guru besar yang pakai toga ke bawahnya nggak tahu pakai apa, pokoknya ketinggali gagah weh di depannya ya. Itu daring itu seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu terutama para orang tua ya yang sudah mengamanahkan Ananda semua di sini kurang lebih 1 tahun ya. Ini programnya 1 tahun. Ini kalau di dalam gelar itu Ustadz Dwi apa ya? AP ya, ahli pratama ya. Kemudian ada ahli muda, kalau itu D2, D3 ahli madya ya. Jadi Anda ini gelarnya APD ya, bukan alat pelindung diri ya, tapi ahli pratama dakwah. Nah, gitu ya. Kali-kali itu di ijazahnya ditulis itu APD ya. Saya kira ini penting ya, penghargaan Anda 1 tahun secara formal ya, yang diinisiasi oleh Dewan Dakwah, yaitu pendidikan bagaimana mencetak dai-dai ya, diantaranya melalui proses akademi dakwah ini. Ada yang sifatnya lewat formal, mungkin ada yang non formal. Nah, karena itu kami sangat bersyukur ya pada saat ini, walaupun tadi disampaikan jumlahnya seperti ini, tetapi kami yakin Anda adalah harus menjadi seperti ragi, walaupun sedikit tetapi bisa memberikan rasa mewarnai semua banyak orang ya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Sekali lagi kami merasa sangat bangga Anda sudah dinyatakan tadi lulus 100%, walaupun tadi direktur agak sedikit 100%-nya enggak 100% ya, karena COVID tadi ya. Jadi tetapi kami yakin ya, ketika nanti Anda apakah nanti akan melanjutkan atau misalnya di rumah, tetapi setidaknya lulusan akademi dakwah ini harus memiliki manfaat di grassroots, di akar rumput. Akar rumput di dalam Dewan Dakwah itu tidak ada lagi adalah masjid ya. Nah, inilah yang dibangun oleh para pendiri Dewan Dakwah. Setidaknya ada 3 komponen unsur ya, pilar, 3 pilar ya. Kalau orang ada 4 pilar. Nah, ini Dewan Dakwah ini 3 pilar di dalam masalah dakwah ini, yaitu pertama pilar dakwah masyarakat itu adalah masjid tadi ya, yang kedua kampus, yang ketiga pesantren ya. Nah, karena itu mudah-mudahan Anda nanti yang bisa diterima ya, mudah-mudahan 16 ini langsung ada Pak Direkturnya ya, ada ketuanya langsung STID Ustadz Dr. Dwi. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa diterima nanti, bisa kalau yang akan melanjutkan ya. Kalau yang tadi kata Ustadz Syahid sudah ada yang ngelamar ya Ustadz. Aya nutos narosan ya, wayahna lah eta maya tikahkeun heula engke kuliah deui gitu ya. Nah, itu silahkan ya. Tapi kami yakin mudah-mudahan ya hasil dari gemblengan 1 tahun ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa di masyarakat. Yang kedua, hadirin sekalian, dalam kesempatan ini juga kami sekali lagi merasa bersyukur. Ini adalah bagian dari kegiatan kaderisasi Dewan Dakwah ya. Adi ini di samping tentu ada kaderisasi itu lewat dai-dai yang lain, pembinaan dai yang lain. Nah, karena itu mudah-mudahan sekali lagi siapapun yang akan ya memanfaatkan, menggunakan ya apa yang dimiliki oleh kemampuan kompetensi dari Adi ini,
itu silahkan ya, dipersilahkan. Bahkan bukan hanya digunakan, tetapi kita sendiri berinisiatif. Karena tadi sudah disampaikan, tugas dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Jangan menunggu, tetapi kita harus menjemput bola ya. Lulusan akademi dakwah kita ini harus jemput bola di dalam dakwah, bukan simatupang ya. Ada dai namanya simatupang, siang malam tunggu panggilan ya. Kayak ngantosan ulama di masjid mana ya, di instansi mana, itu gelarnya ditambah namanya simatupang ya. Ustadz Muhammad Roinul Balad Simatupang, gitu ya. Beliau siang malam tunggu panggilan, tapi untuk demo ya, Syiah dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini hal yang penting ya yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi selamat, kami mengucapkan selamat ya kepada orang tua terutama ya. Yakini ini adalah aset bukan hanya di dunia, tetapi ini aset Bapak Ibu semua nanti di yaumil akhir ya. Mereka yang hafiz Quran berapapun, ini akan menjadi mahkota yang akan mereka berikan kepada orang tuanya, kepada ibu bapak yang hadir saat ini ya. Peperihan orang teapal ayat Quran berapa juz dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi wasilah ya, penyelamat kita nanti di yaumil akhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak ya yang telah bisa mewujudkan kegiatan ini. Mudah-mudahan makna yang paling penting daripada acara ini adalah mari kita laksanakan dakwah secara berkesinambungan ya, sebagaimana tagline ya, bahwa kita ini Dewan Dakwah adalah dengan dakwah menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan NKRI ya, karena NKRI itu adalah juga diinisiasi oleh pendiri Dewan Dakwah, yaitu Allahu Yarham Bapak Dr. Muhammad Natsir. Ini yang harus kita pelihara bersama-sama. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya prosesi wisuda. Pembacaan surat keputusan Direktur Akademi Dakwah Dewan Dakwah Indonesia Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Suni Kafratan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya untuk mewakili pimpinan membacakan surat keputusan Direktur. Surat keputusan Direktur Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Jawa Barat nomor 007 SK Adi strip JBR _8 Romawi _2020 Masehi tentang lulusan Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Jawa Barat wisuda program diploma 1 tahun akademik 2019-2020. Direktur Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Jawa Barat setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Menyatakan lulus dan mewisuda sejumlah mahasiswa program diploma 1 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Bandung Barat, 30 Agustus 2020. Direktur Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Jawa Barat Dr. Syarif Hidayat MPDI
ditandatangani. Berikut kami sampaikan lulusan Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Jawa Barat wisuda program Diploma 1 tahun akademik 2019-2020 sebagai lampiran dari SK. 1. Nama Farhan Asmara Zuhdi, asal Kuningan, dengan IPK 3,20. 2. Nama Muhammad Hilmi Ihsanuddin, asal Bengkulu, dengan IPK 2,68. 3. Nama Muhammad Misbah Muharram, asal Garut, dengan IPK 2,79. 4. Nama Naufal Aflah Herdanto, asal Cimahi, dengan IPK 3,13. 5. Nama Yayan Mulyana, asal Kabupaten Bandung, dengan IPK 2,71. 6. Nama Alpin Nurlaili, asal Nusa Tenggara Barat, dengan IPK 2,68. 7. Nama Anissa Maspupah, asal Kabupaten Bandung, dengan IPK 3,27. 8. Nama Vina Anissa, asal Kalimantan Timur, dengan IPK 3,29. 9. Nama Justisia Aqsa Azahra, asal Kabupaten Bandung Barat, dengan IPK 3,26. 10. Nama Liizzatil Jazil Nusab Aini, asal Kalimantan Timur, dengan IPK 3,55. 11. Nama Nada Putri An-Nur, asal Kabupaten Cianjur, dengan IPK 3,39. 12. Nama Nadia Az-Zahra Fitri, asal Kalimantan Timur, dengan IPK 3,23. 13. Nama Nikita Rahmadini, asal Kalimantan Timur, dengan IPK 3,40. 14. Nama Rahayu Mukti Lestari, asal Bekasi, IPK 3,34. 15. Nama Salwa Salsabila, asal Prabu Mulih Palembang, Sumatera Selatan, dengan IPK 3,36. 16. Nama Salma Rizki Salsabila, asal dari Kabupaten Bandung Barat, dengan IPK 3,11. Demikian pembacaan SK telah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh Dewan Senat beserta wisudawan wisudawati, kami mohon untuk berdiri. Bagi wisudawan yang disebutkan namanya dimohon untuk maju ke depan. Farhan Asmara Zuhdi, mahasiswa asal Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dengan yudisium amat baik. Muhammad Hilmi Ihsanuddin, mahasiswa asal Bengkulu, dengan yudisium baik. Selanjutnya, Muhammad Misbah Muharram, mahasiswa asal Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan yudisium amat baik. Naufal Aflah Herdanto, mahasiswa asal Kota Cimahi, dengan yudisium amat baik.
Mulyana, mahasiswa asal Pangalengan Kabupaten Bandung, dengan yudisium baik. Alpin Murlaili, mahasiswi asal Nusa Tenggara Barat, dengan yudisium baik. Selanjutnya, Anissa Maspupa, mahasiswi asal Pangalengan Kabupaten Bandung, dengan yudisium amat baik. Hina Anissa, mahasiswi asal Kalimantan Timur, dengan yudisium amat baik. Justisia Aqsa Ajahwa, mahasiswi asal Kabupaten Bandung Barat, dengan yudisium amat baik. Biizzati Jajil Musab Aini, mahasiswi asal Kalimantan Timur, dengan yudisium Kamlo. Nada Putri Anur, mahasiswi asal Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan yudisium amat baik. Nadia Ajahra Fitri, mahasiswi asal Kalimantan Timur, dengan yudisium amat baik. Selanjutnya, Nikita Rahmadini, mahasiswi asal Kalimantan Timur, dengan yudisium amat baik. Rahayu Mukti Lestari, mahasiswi asal Kabupaten Bekasi, dengan yudisium amat baik. Salwa Salsabila, mahasiswi asal Prabu Muli, dengan yudisium amat baik. Selanjutnya, Salma Rizky Salsabila, mahasiswi asal Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat, dengan yudisium amat baik. Kepada Dewan Senat kami persilahkan untuk duduk kembali. Wisudawan dan wisudawati kami mohon untuk tetap berdiri. Pembacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Dr. Andes Muhsin MK MSc kami persilahkan. Berikrar, kami wisudawan Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Jawa Barat, dengan ini berikrar. Satu, senantiasa taat dan istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya,
serta bersikap dan bertindak berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggikan kalimatullah. Hanya kepada Allah jualah kami berserah diri, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Alhamdulillah, ikrar selesai dibacakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wisudawan dan wisudawati dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya penyampaian kesan dan pesan wisudawan yang akan diwakili oleh Akina Naufal Aflah Herdianto. Kepada Akina Naufal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa azimi sultan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Yang terhormat pimpinan pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia beserta Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Bekasi. Yang terhormat pimpinan pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat. Yang terhormat Kepala Pusdiklat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat. Dan yang terhormat Direktur Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat. Your Excellency Dr. Dwi Budiman As-Siraji, Your Excellency Dr. Hadianto Abdul Rahim, Your Excellency Muhammad Ronul Balad, Your Excellency Dr. Syarif Hidayat. Ja'ala jami'adan Akademi Dakwah di Indonesia mahadan wa makran lana jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, karena berkat nikmat Islam serta nikmat iman, kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan sedikit pun. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita umatnya nanti di akhir zaman. Allahumma amin. Sebuah kehormatan, saya Naufal Aflah Herdianto mewakili rekan wisudawan dan wisudawati sekalian untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada alma mater kita tercinta Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat, tempat di mana kita ditempa dan dididik bersama untuk menjadi bakal calon dai-daiyah di kemudian hari. Tak terasa, waktu telah berlalu sangat lama. 1 tahun telah dilewatkan bersama dalam suka maupun duka. Kita telah menelan pil pahit maupun pil manis dalam menjadi seorang dai, dalam menjadi seorang pembelajar. Dan tentunya pil manis dan pil pahit ini tak hanya dirasakan oleh mahasantri dan mahasantriwati, namun juga dirasakan oleh orang tua mahasantri dan santriwati yang senantiasa menyimpan rindu dan menyimpan doa terbaik bagi kelancaran pendidikan kita semua. Kita dipertemukan dengan latar belakang berbeda, kita dipertemukan dengan pola yang berbeda, dan kita dipertemukan dengan adat istiadat yang berbeda. Namun itu bukanlah sama sekali menjadi penghalang bagi kelancaran studi kita, bukan menjadi suatu penghalang dalam berkolaborasi demi menciptakan sebuah langkah dakwah yang efisien, dalam menciptakan sebuah langkah dakwah yang aplikatif di tengah masyarakat. Justru dari perbedaan itulah membuat kita belajar untuk saling memahami, untuk saling menghargai satu sama lain demi meraih ridha Allah Ta'ala. Dan dengan itu kami sampaikan pula sangat-sangat berterima kasih atas peran berbagai pihak yang telah mendukung pembelajaran kami. Di sisi lain, menjadi mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat memberikan momen yang indah,
Di sini kami mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak kami dapatkan di tempat lain sebelumnya. Kami belajar tentang arti dari suatu mujahadah. Kami belajar tentang arti dari sebuah perjuangan dan pantang menyerah, bekerja keras, serta berjuang dengan penuh konsekuensi yang harus ditempuh dengan bersama. Kita menghafal di pagi hari, kita membantu pondok di siang hari, kita kuliah di sore hari, serta ikdat dan mempersiapkan pelajaran di malam hari. Dalam setahun kita diproyeksikan agar hafal 5 juz Al-Quran. Dalam setahun kita diproyeksikan agar hafal 42 hadis Arba'in An-Nawawi. Dan dalam setahun pula kita diproyeksikan untuk menghafal matan-matan syar'iyah seperti Tufatul Atfal maupun Al-Jazariyah. Berbisik ke langit di sepertiga malam, melawan kantuk di malam suntuk, menjemput ilmu dalam tempaan para asatid, mengendam rindu akan orang terkasih di rumah, serta meraih ridha Allah dalam setiap detiknya. Dengan ruh berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tak ada pencapaian tanpa perjuangan, tak ada hasil tanpa proses, dan apa yang kita dapatkan sekarang adalah cerminan dari perjuangan kita selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita haturkan kepada orang tua dan keluarga di rumah yang senantiasa mendoakan, yang senantiasa mendukung kita hingga kita sampai di tangga ini. Dan termasuk juga terima kasih yang sangat besar kami ucapkan kepada keluarga besar Pusdiklat Dewan Dakwah Jawa Barat beserta Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat yang meliputi direktur, pimpinan, staf, dosen, dan segenap pihak yang terlibat untuk turut serta dalam menyukseskan proses jalannya perkuliahan selama ini. Karena berkat bimbingan dan arahan yang baik, kita bisa lebih jauh mengenal kewajiban hamba Allah di muka bumi seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30, menjadi khalifah fil ard. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Lasnas Dewan Dakwah Jawa Barat yang selama ini telah berupaya secara maksimal, yang selama ini telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam memenuhi gizi, dalam memenuhi kebutuhan kami sebagai mahasiswa maupun para dosen. Lewat jasanya pula kami tetap bisa mendapatkan nutrisi dan gizi yang tercukupi hingga hari ini. Dan kepada segenap asatid dan asatizah MI Fatimah Al-Hajiri, kami juga haturkan terima kasih yang telah bersusah payah memeras keringat mendidik adik-adik kami agar tetap senantiasa memberikan hikmah dan pengajaran hidup kepada kami. Dan kepada pihak Raudatul Atfal yang telah membantu kami membangun relasi dengan anak-anak RA lewat prosesi sholat duha. Dan yang terakhir kepada Rumah Sehat Dewan Dakwah yang senantiasa menjaga kebugaran tubuh kami semua hingga pada hari ini. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih yang banyak atas jasa yang begitu besar kepada kami para wisudawan dan wisudawati selama setahun ini. Sehingga dapat menyelesaikan berbagai halnya untuk mencapai tangga awal. Sebagai seorang pelajar sekaligus calon dai yang nikmatnya jauh lebih indah dirasa daripada hambatannya. Pada hari ini, bukan berarti kita telah menapaki ujung tangga, bukan berarti kita telah menapaki ujung tertinggi dari sebuah perjuangan, melainkan ini adalah puncak terendah untuk menuju puncak-puncak tinggi lainnya di dunia. Ini adalah awan baru bagi kita untuk menyongsong masa depan yang lebih indah. Ini adalah awalan baru bagi kita untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi seluruh ummah di seluruh dunia. Dan kita dituntut untuk selalu menjadi role model bagi sebuah masyarakat yang madani, menitik jalan, menempuh bumi, menjemput ridha ilahi. Kelak apapun profesinya rekan-rekan sekalian, tetaplah berpegang teguh kepada nilai seorang pendai yang telah kita dapatkan bersama di sini. Bila ada yang ingin menjadi guru, jadilah guru yang ustazah. Bila ingin ada yang menjadi dokter, jadilah dokter yang ustaz dan ustazah. Bila ada yang ingin menjadi sejarawan, jadilah sejarawan yang ustaz dan ustazah. Dan bila ingin ada yang menjadi usahawan dan pebisnis yang sukses, jadilah usahawan dan pebisnis yang sukses yang juga ustaz dan ustazah. Agar iman kita sebagai khalifah fil ard tetap senantiasa terpatri di hati. Teruslah menebar manfaat dimanapun kelak kita berada dan dalam segala bidang kita geluti. Karena hidup ini bukanlah untuk to take, melainkan untuk to give and to give. Tentang bagaimana kita memberi manfaat kepada masyarakat luas. Di akhir kami mendoakan agar Akademi Dewan Dakwah Indonesia Islamiyah Jawa Barat tetap senantiasa berjuang untuk mencetak bibit-bibit unggul dai-daiyah ilallah dengan keikhlasan yang tinggi serta daya juang tinggi yang selalu mengalir dalam darah kita semua. Dan kami juga memohon doa keridhaannya kepada Bapak Ibu guru kami,
agar ilmu kami bermanfaat untuk kami dan umat di masa yang akan datang, serta keistiqomahan yang selalu mengalir di dalam darah kami. La ya'riful makna jihad ilal mujahid, wa la ya'riful manakifah ilal mukafih. Wa ashkuru jazilan syukri fadilata asatid wa adul khulafa min kulli khata'. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyampaian orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Budiman As-Siraji MPDI. Kepada Dr. Dwi Budiman As-Siraji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat beserta jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati Direktur Usdiklat Dewan Dakwah Jawa Barat beserta jajarannya. Demikian juga Direktur Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat dan seluruh sivitas akademika yang berbahagia pada hari ini. Para orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, serta para wisudawan wisudawati harapan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk hadir dalam prosesi wisuda Akademi Dakwah Indonesia yang ke-7. Dan ini merupakan satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas keistiqomahan ADI Jawa Barat dan Dewan Dakwah Jawa Barat dalam melaksanakan proses kaderisasi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa tunduk patuh kepada sunnah-sunnah beliau. Pertama, kami menyampaikan salam dari pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kepada kita semua dan permohonan maaf dari beliau-beliau karena tidak bisa menghadiri acara yang mulia ini. Selanjutnya, atas nama pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, juga atas nama pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada Dewan Dakwah Jawa Barat dan seluruh sivitas akademika Akademi Dakwah Indonesia Jawa Barat yang telah berhasil mengadakan wisuda yang ke-7. Ini merupakan satu capaian yang patut kita syukuri, karena kita semua meyakini bahwa kaderisasi dai merupakan satu program yang harus dijalankan oleh setiap gerakan dakwah. Kenapa demikian? Sebab tidak mungkin satu gerakan dakwah akan bisa berjalan secara istiqomah, secara terus-menerus tanpa adanya proses kaderisasi dai. Maka itu, ini merupakan satu program yang sangat urgen, yang sangat penting, yang harus terus kita tingkatkan dan kita kembangkan kualitas maupun kuantitasnya. Kami bersyukur tadi Ustaz Dr. Syarif Hidayat sudah memiliki azam agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ADI ini bisa meningkat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Mudah-mudahan ini merupakan azam yang diikuti oleh usaha-usaha serius sehingga bisa segera terwujud 2 atau mungkin 3 tahun ke depan insyaallah. Kepada para wisudawan dan wisudawati, selamat kami ucapkan karena Anda semua sudah dinyatakan lulus dari Akademi Dakwah Indonesia. Namun yang harus diingat bahwa wisuda bukanlah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari wisudawan, bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tapi justru wisuda adalah awal dari sebuah perjuangan. Karena jika selama masih kuliah di ADI dulu, antum semuanya masih dianggap sebagai calon dai yang masih diberikan pendidikan oleh para dosen di ADI, tapi sekarang kemudian antum sudah resmi menjadi dai
alumni Akademi Dakwah Indonesia. Ini merupakan langkah baru yang sulit untuk dihindari, sebab disadari atau tidak, ketika antum semua dulu daftar ke Akademi Dakwah Indonesia, lalu kemudian dinyatakan diterima oleh Akademi Dakwah Indonesia, maka sesungguhnya sejak itulah antum memiliki satu kewajiban, yakni sebagai seorang dai. Dan kewajiban sebagai dai ketika sudah ada di atas pundak kita semua, itu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa lagi kita lepaskan. Sebagaimana kisah Nabiullah Yunus, yang beliau bermaksud untuk uzlah, bukan meninggalkan dakwah, tetapi ingin istirahat sejenak dari bandelnya kaum yang dihadapi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan teguran dengan dimasukkannya Nabi Yunus ke dalam perut ikan hiu. Nah, karena itu antum sebagai alumni ADI Jawa Barat yang sudah sejak awal menjadi kader dai, jangan coba-coba untuk meninggalkan dunia dakwah ini. Sekalipun jauh dari laut, tapi tetap Allah akan memberikan teguran-teguran. Kalaupun kemudian tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Nabiullah Yunus, tapi akan ada teguran-teguran lain. Itu artinya setelah lulus dari ADI ini, kemanapun langkah kehidupan yang antum semua akan lalui, apakah nanti ke STID atau di luar STID, maka kewajiban sebagai dai harus tetap dilaksanakan. Dan berbahagialah dengan status ini, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar gembira dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan." Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kita orang-orang yang sudah meyakini bahwa dakwah merupakan jalan hidupnya akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita semua orang-orang yang terbaik, apalagi yang kita harapkan. Karena itu sekali lagi berbahagialah antum semuanya karena sudah menjadi dai dan da'iyah ilallah, dan ingatlah bahwa kewajiban dakwah itu akan senantiasa ada di pundak kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap prosesi wisuda di lembaga-lembaga kaderisasi dai ini, kita harus senantiasa bersyukur juga karena memang kita meyakini bahwa tidak ada proses atau kegiatan dakwah, tidak ada program-program dakwah yang dapat terus berjalan kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalamnya ada orang-orang yang siap mengemban amanah dakwah itu. Kita memang memahami bahwa secara umum kewajiban dakwah merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum, orang yang sudah mengaku beriman sesungguhnya memiliki kewajiban dakwah. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummah," kalian adalah umat terbaik. Stempel umat terbaik ini bukanlah stempel yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian stempel ini harus kita tebus dengan beberapa syarat. Di antaranya kata Allah, "Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jadi, manakala kita ingin dicap atau ingin distempel oleh Allah sebagai umat terbaik, syarat utamanya adalah kita harus menegakkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kewajiban ini bukanlah kewajiban para ustadz saja, bukanlah kewajiban para dai saja, bukanlah kewajiban para kiai dan ulama saja, tapi kewajiban ini adalah kewajiban yang Allah amanahkan di dalam setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak heran jika kemudian ketika Allah menjelaskan bahwa kita semua manusia ini adalah orang-orang yang merugi, kecuali kata Allah, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Jadi orang-orang yang tidak ingin merugi syaratnya 4. Pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia melaksanakan amal soleh. Yang ketiga, dia harus senantiasa melaksanakan tawassaw bil haq. Dan yang keempat, tawassaw bis sabr. Jadi bagi kita semua orang-orang yang beriman, manakala kita ingin hidup tenang, tidak dalam kerugian, senantiasa dalam kebahagiaan, syarat utamanya adalah 4 ini: beriman, amal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan juga dalam kesabaran. Itu artinya siapapun kita, apapun profesi kita,
selama kita mengaku beriman kepada Allah dan ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi, ingin menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, syaratnya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi ini prinsip umum dalam agama kita. Saking wajibnya dakwah bagi orang-orang yang beriman ini, sampai kemudian Rasul mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Artinya bagi orang-orang yang beriman, kewajiban dakwah itu tidak ada pengecualian. Bahkan ketika pun dia hanya memahami satu ayat saja dari Al-Quran dan Al-Hadis, dia wajib menyampaikannya kepada yang lain. Karena itu semua kita, apapun profesi kita harus senantiasa menegakkan dakwah dalam kehidupan kita. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya kewajiban dakwah, yakni di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Bagi kita yang ada di sekolah sebagai guru, kita pun wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah ini di lingkungan ke sekolah kita. Demikian juga dengan profesi-profesi yang lainnya. Jadi secara umum orang-orang yang beriman adalah sekaligus adalah da'i. Dia harus menegakkan dakwah dimanapun dan kapanpun dia berada. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat yang lainnya memberikan isyarat bahwa sekalipun dakwah merupakan kewajiban yang Allah amanahkan kepada setiap orang yang mengaku dirinya beriman, tapi kata Allah, di antara orang-orang yang beriman itu harus disiapkan satu kelompok khusus yang memang tugasnya adalah berdakwah, profesinya adalah berdakwah. Misalnya dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada minkum di antara kalian. Para ulama tafsir menjelaskan min di sini bermakna min lil bu'di atau min yang menunjukkan sebagian. Jadi perintah Allah dalam ayat ini adalah hendaklah ada sebagian dari kalian ummah, sekelompok orang yang yad'una ilal khair. Dia punya profesi, punya pekerjaan utama mengajak manusia kepada kebaikan, yakni kepada al-Islam. Jadi ayat ini memberikan perintah kepada umat Islam secara umum untuk menyiapkan ummah, menyiapkan sekelompok orang yang kemudian orang itu bertugas yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, inilah ayat yang menjadi landasan filosofis kenapa kemudian Dewan Dakwah mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Kenapa kemudian Dewan Dakwah mendirikan Akademi Dakwah Indonesia di seluruh Nusantara. Karena kita ingin menyiapkan ummatun yad'una ilal khair, kelompok orang yang memang hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga misalnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah pantas semua orang pergi ke medan perang, tetapi hendaklah ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang, tapi kemudian ia liyatafaqahu fid din, disiapkan untuk memahami ajaran agama ini, wal yunziru qaumahum idza raja'u, dan yang bertugas untuk memberikan peringatan, mendakwahi kaumnya jika mereka kembali dari peperangan. Sekalipun ayat ini adalah ayat tentang peperangan, tapi kemudian pemahamannya bisa kita gunakan dalam dunia dakwah juga. Bahwa hari ini, manakala orang-orang yang beriman, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi petani, tapi hendaklah tidak semuanya pergi ke medan-medan pekerjaan itu, tapi ada sebagian orang yang fokus, dia tafaqquh fid din, berusaha memahami agama ini. Apa tugasnya? Liyunziru qaumahum idza raja'u, memberikan peringatan kepada kaumnya, karena orang yang sudah bekerja capek, lelah, biasanya dia malas beribadah, malas berinfak, malas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas dai inilah yang kemudian mengingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan utama dari didirikannya Akademi Dakwah Indonesia di seluruh Indonesia, tentu saja termasuk Akademi Dakwah Jawa Barat, yang untuk menyiapkan sekelompok orang yang tugasnya khusus. Jadi dia menjadi semacam komando pasukan khusus dalam dakwah.
Jika semua umat Islam, semua orang-orang yang beriman itu adalah da'i ilallah, tapi di antara mereka ada komando pasukan khusus dalam dakwah, yakni para duat ilallah yang hari ini diwisuda insyaallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses kaderisasi ini memang satu proses yang tidak mudah. Karena memang dia harus menyiapkan satu kelompok orang, satu golongan orang yang spesial, yang berbeda kemampuannya dari yang lainnya. Karena itu, jika kita melihat bagaimana para ulama kita dulu melakukan proses kaderisasi dai, terutama di Indonesia, kita akan melihat setidaknya ada 4 kunci keberhasilan mereka ketika mereka melakukan proses kaderisasi dai itu. Yang pertama, para ulama kita dulu senantiasa menjadikan proses kaderisasi itu berbasis pesantren atau asrama. Nah, maka itulah kemudian kenapa di STID Muhammad Natsir maupun di ADI Jawa Barat dan di ADI seluruh Indonesia, proses perkuliahan wajib dilaksanakan dengan berbasis asrama. Karena kita mengikuti contoh para ulama kita dulu, bahwa ketika mereka melakukan proses kaderisasi, yang menjadi tempat kaderisasi itu adalah pesantren atau asrama. Nah, kenapa kemudian ini harus dilakukan? Karena yang kedua, para ulama kita dulu selain mereka memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada kader-kadernya, yang tidak kalah penting dan bahkan mungkin jauh lebih penting daripada transfer ilmu adalah dalam proses kaderisasi itu ada yang dinamakan dengan proses uswatun hasanah, proses role model dari seorang kiai, seorang ulama kepada santri-santrinya. Maka dalam konteks kita hari ini, proses kaderisasi dai di ADI Jawa Barat ini tidak hanya ada proses transfer ilmu dari para dosen kepada mahasantri, kepada mahasantriawati, tapi lebih daripada itu kemudian ada proses keteladanan yang diberikan oleh para dosen kepada santriwan dan santriawatinya. Dan ini merupakan kunci sukses dari setiap proses kaderisasi dalam konteks apapun. Terlebih kemudian dalam konteks dakwah, yang dimana kader dai itu dia tidak hanya diharapkan memiliki ilmu liyatafaqahu fiddin tadi, tapi kemudian dia juga harus menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah umat. Maka karena dai harus menjadi uswatun hasanah tengah-tengah umat, maka dalam proses kaderisasi dia pun kemudian harus memiliki figur uswah yang baik. Memang secara umum uswah kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi tentu dalam proses pendidikan diperlukan role model yang terlihat, yang nampak, yang faktual. Bahwa Rasul adalah role model kita, uswatun hasanah kita semua sepakat. Tapi dalam proses pendidikan, guru, dosen, kiai, dia juga harus menjadi uswah-uswah bagi para kadernya. Inilah satu program yang memang agak berat untuk dilakukan oleh satu proses kaderisasi dai itu. Makanya kemudian di STID Muhammad Natsir misalnya, ketika kita akan menerima dosen, menerima musyrif, itu ada semacam fit and proper test yang cukup sulit, karena mereka tidak hanya akan menjadi transferring ilmu kepada para mahasiswanya, tapi yang lebih penting daripada itu, dia harus menjadi role model, harus menjadi uswah bagi orang-orang yang sedang di kadernya. Kita lihat misalnya contoh konkret, ketika Allahu yarham Bapak Tamat Ansori, salah seorang tokoh Dewan Dakwah di Jawa Timur, meninggal dunia, saya menulis satu artikel yang di dalamnya saya jelaskan bagaimana kemudian interaksi saya dengan beliau, dengan Pak Tamat Ansori. Saya katakan di dalam tulisan itu bahwa salah satu ciri khas dari Pak Tamat adalah dua. Beliau itu orang yang sangat komitmen dalam dakwah, luar biasa. Hidupnya semuanya dihabiskan untuk gerakan dakwah itu. Dan yang kedua, beliau adalah orang yang sangat sederhana, baik dalam penampilan maupun dalam perilakunya. Dan saya katakan dua ciri ini merupakan ciri khas dari kader-kader Bapak Muhammad Natsir. Saya sebutkan di situ beberapa contoh lain, misalnya di Jawa Barat ada ayahanda kita semua, tadi sudah disebut oleh Ustadz Roim, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya, yakni Al Ustadz Daud Gunawan. Ini yang satu generasi dengan Ustadz Tamat Ansori.
Sama juga, saya melihat Pak Daud ini punya dua karakter ini. Satu komitmen dakwah yang luar biasa, dan satu lagi adalah kesederhanaan dalam hidup. Saya pernah dengar cerita dari Ustaz Syuhada, suatu kali Pak Nasir memberikan tugas kepada Ustaz Syuhada dan Ustaz Daud Gunawan untuk berangkat ke Yogyakarta melakukan proses penelitian tentang satu masalah. Maka berangkatlah beliau berdua ke Yogyakarta atas perintah dari Pak Muhammad Nasir. Dan yang menarik kata Ustaz Syuhada, saya baru tahu setelah kita pulang dari tugas itu, bahwa ketika Ustaz Daud Gunawan itu meninggalkan rumah, tidak ada sebiji beras pun yang tersisa di rumahnya. Tetapi karena beliau kemudian diperintahkan untuk berdakwah, karena komitmen dakwahnya yang luar biasa, beliau tinggalkan keluarganya tanpa ada sebiji beras pun di rumahnya. Itu kisah dari Ustaz Syuhada bagaimana komitmen dari murid-murid Pak Nasir itu terhadap dakwah. Demikian juga dengan Ustaz Syuhada Bahri, kemudian Ustaz Ridwan Ilyas di Maluku, dan beberapa kader Pak Nasir lainnya. Dan saya katakan dalam artikel itu, karakter khas ini tidak bisa lepas dari keteladanan Bapak Muhammad Nasir. Jadi kenapa kemudian kader-kader beliau itu memiliki komitmen dakwah yang luar biasa? Kenapa kader-kader beliau memiliki kesederhanaan yang luar biasa? Karena memang Pak Nasir sendiri memberikan teladan seperti itu. Kita baca biografi Pak Nasir yang ditulis oleh siapapun, baik oleh orang Indonesia maupun oleh orang luar negeri, selalu dikatakan bahwa Muhammad Nasir adalah seorang yang memiliki komitmen dakwah yang luar biasa dan memiliki kesederhanaan dalam kehidupannya. Maka itu uswah hasanah yang oleh Pak Nasir ditunjukkan ini kemudian menyerap, menancap dalam jiwa murid-muridnya. Dengan demikian, adi Dewan Dakwah ini memang menyebar dari sejak Aceh sampai Palu hari ini. Tetapi walaupun kurikulumnya sama, musyrifnya sama-sama lulusan STID, prosesnya sama, waktunya sama 1 tahun, tetapi saya meyakini lulusan-lulusan ADI akan sangat terpengaruh oleh role model para da'i yang ada di tempat masing-masing. Contoh misalnya, sebagai dosen di STID saya bisa membaca itu. Contoh misalnya, di Aceh itu ADI-nya dikelola oleh orang-orang yang aktif di kampus. Para dosen di Aramiri, para dosen di Unsyah, dan di universitas, di perguruan tinggi lainnya. Maka ini semua kemudian terlihat pada lulusan-lulusan ADI-nya. ADI Aceh itu kelihatan sebagai orang-orang yang ya akademik, bukan akademik artinya yang ngampus lah gitu. Pakaiannya rapi, kayak dosen lah begitu. Jadi karena yang ngajar para dokter, yang ngajar para dosennya seperti itu. Kemudian misalnya lari sedikit ke Lampung di Metro. Di Metro ini yang mengelola adalah aktivis dakwah memang, bukan orang-orang kampus. Maka yang dihasilkan ya sebagaimana dosennya juga, aktivis dakwah yang memang pakaiannya sederhana, hidupnya tahan banting gitu ya. Makan apa saja siap. Beda dengan Aceh tadi yang agak tinggi dari sisi misalnya keinginan level makanan begitu. Nah, ketika lari ke Jawa Barat misalnya, siapa role model di sini pasti nanti akan sesuai dengan itu. Demo misalnya. Karena Ustadz Roin adalah doktor honoris causa di bidang demo misalnya gitu. Maka nanti alumni seperti itu. Dan ini tidak keliru. Dulu pesantren-pesantren di Indonesia juga begitu. Dia terkenal dengan kekhususan kiainya. Misalnya ada santri ingin mendalami hadis, ya lari ke pesantren yang memang kiainya ahli hadis. Ada santri yang ingin mendalami fikih misalnya, ya lari ke pesantren yang kiainya ahli fikih. Demikian juga hari ini saya kira ADI harus memiliki ciri khas masing-masing. Walaupun secara umum sama, karakternya sama, tapi kemudian masing-masing ADI harus punya ciri khas, dan ciri khas itu sangat ditentukan oleh dosen-dosen yang menjadi uswah di tempat masing-masing. Nah, ini yang kedua. Jadi pertama tadi harus berbasis pesantren, berbasis asrama, dan yang kedua dosen harus menjadi teladan. Karena itu kemudian kenapa harus di pesantren, harus di asrama? Karena tadi dosen harus menjadi teladan. Jadi si kader itu tidak hanya belajar teori-teori dakwah, tapi juga belajar bagaimana si dosen itu melaksanakan teori-teori tersebut. Maka itu yang ketiga,
kunci dalam kaderisasi adalah adanya penugasan-penugasan dakwah. Tidak bisa kader dai hanya duduk di meja, duduk di perpustakaan, baca kitab, diskusi, nulis makalah. Tidak cukup hanya itu. Kader-kader dai harus dicemplungkan ke ranah-ranah dakwah yang sesungguhnya. Karena itu di STID misalnya perkuliahan kita bagi dua tahun pertama di asrama, ini untuk pembentukan karakter tadi, 2 tahun terakhir di masjid. Kenapa di masjid? Tadi Pak Hadianto sudah mengatakan agar dai berhadapan langsung dengan problem-problem yang ada di masyarakat. Karena kita tidak ingin mengkader dai-dai menara gading yang hanya pandai berteori tapi tidak pandai mengimplementasikan teorinya. Di Jawa Barat saya kira sudah selesai lah masalah implementasi ya. Demo sudah sering kan itu implementasi dakwah, bagian dari ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi selain tadi ada teladan juga ada penugasan-penugasan. Maka dulu para kiai kita itu punya kebiasaan kalau mereka akan mengisi di satu masjid misalnya atau di satu majelis ta'lim misalnya, biasanya beliau-beliau itu mengajak santri-santrinya. Ada kadang 2 orang, kadang 3 orang. Dan kemudian sebelum beliau tampil, ya persilahkan dulu santri-santrinya untuk memberikan kultum. Nah, sebelum nanti kemudian diisi oleh sang kiai. Inilah juga yang terjadi dari yang diperlihatkan oleh Bapak Muhammad Nasir dulu. Bagaimana beliau kemudian mengajak Ustaz Syuhada Bahri, mengajak Ustaz Muzain Abdul Wahab untuk melaksanakan kegiatan dakwah dalam rangka memberikan kesempatan kepada para kadernya untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dakwah. Jadi yang ketiga, kunci dari keberhasilan sebuah proses kaderisasi adalah adanya penugasan-penugasan dakwah yang real di lapangan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan pada poin pertama, kedua, dan ketiga, bahwa proses kaderisasi bukanlah proses yang hanya terjadi di kelas saja, di perpustakaan saja, di atas kitab saja, maka itu kemudian kurikulum yang dihasilkan, apa yang disiapkan, juga haruslah kurikulum yang menyeluruh. Bukan hanya kurikulum di kelas, tapi juga kurikulum di luar kelas. Maka itu kemudian ada musyrif asrama yang fungsinya untuk itu, untuk menjalankan kurikulum yang tidak ada di kelas, tapi dia hanya ada di asrama. Dan yang kelima, ini merupakan kewajiban dari lembaga, dari Dewan Dakwah. Salah satu kunci sukses dalam kaderisasi adalah adanya proses kaderisasi yang terus-menerus sampai kemudian si kader tadi itu betul-betul menjadi dai yang sesungguhnya. Artinya proses kaderisasi itu tidak berhenti hanya di bangku kuliah saja. Maka itu setelah kemudian wisudawan ini selesai di ADI ini, sesungguhnya kewajiban Dewan Dakwah Jawa Barat belum selesai. Dewan Dakwah Jawa Barat harus terus memantau kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan. Kalau perlu terus diarahkan agar kemudian langkah-langkah mereka itu tetap ada dalam konteks dakwah yang kemudian bisa memperkuat gerakan dakwah Dewan Dakwah. Inilah yang kita lihat dari para ulama kita dulu. Walaupun santri mereka sudah lulus, tapi para ulama terus mengarahkan agar apakah kemudian mereka melanjutkan kuliah, apakah mereka kembali ke lapangan-lapangan dakwah begitu. Saya ingat ceritanya Ustaz Syuhada Bahri ketika beliau baru saja menyelesaikan kuliah diplom di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Tentu sebagai anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliah diplom kan ingin lanjut ke jenjang selanjutnya begitu. Maka beliau pun mendaftar gitu ya, mengurus perizinan untuk daftar ke jenjang S1. Tetapi qadarullah, sebelum kemudian dinyatakan lulus sebelum masuk mulai kuliah di jenjang S1 itu, beliau ditelepon oleh Pak Nasir dan ditanya, "Syuhada, kamu sudah selesai kuliahnya? Diplomnya sudah, Pak. Kalau sudah, balik." Nah, jadi Pak Nasir di Jakarta, Ustaz Syuhada di Mekah, di Saudi Arabia. Tapi kemudian sebagai orang yang mengkader, Pak Nasir terus memantau kondisi kadernya jauh di sana. Ketika kemudian Pak Nasir melihat bahwa Ustaz Syuhada itu lebih perlu untuk dibawa ke Indonesia, maka kemudian beliau diperintahkan untuk kembali ke Indonesia. Nah, inilah seorang pengkader yang baik, di mana dia terus memantau kader-kadernya, kemana mereka pergi, kemana mereka berkuliah, tapi kemudian terus diarahkan agar tetap berada di dalam jaringan gerakan dakwah yang sudah disiapkan oleh Dewan Dakwah.
Karena itu 16 orang yang hari ini diwisuda harus ada database-nya di Dewan Dakwah Jawa Barat. Jangan sampai kemudian lari dari jaringan dakwah Dewan Dakwah khususnya Jawa Barat, dan 16 orang ini harus terus menjadi bagian dari gerakan dakwah Dewan Dakwah Jawa Barat. Alhamdulillah dengan begitu kita melihat hari ini pun sudah terbukti keberhasilan proses kaderisasi itu. Saya bersyukur melihat di jajaran sidang senat ini ada salah seorang alumni ADI Jawa Barat angkatan pertama ya, Ustaz Mustafa ini angkatan pertama. Hari ini sudah duduk sebagai salah seorang sidang senat. Mungkin 10 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi seluruh yang duduk di sini adalah juga alumni dari ADI Dewan Dakwah Jawa Barat. Inilah yang terjadi di STD Muhammad Nasir. Tahun 2000 saya masuk sebagai mahasiswa STD Muhammad Nasir. Tahun 2020 kemudian Allah takdirkan saya diamanahi sebagai ketua STD Muhammad Nasir. Dalam pandangan kita sebagai kader ini sesuatu yang sangat berat. Baru 20 tahun sudah diberikan amanah besar ini. Tapi dalam konteks kaderisasi kita selalu diberikan amanah, diberikan doktrin gitu ya, ajaran-ajaran oleh guru-guru kita bahwa seorang kader dai tidak pernah menyatakan tidak sanggup dan tidak siap. Seorang kader dai manakala ditugaskan senantiasa mengatakan siap. Apakah nanti dievaluasi bisa lanjut atau tidak, itu terserah yang menugaskan. Tapi bagi kita sebagai kader dai tidak ada kata tidak siap. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, 16 orang kader dai ini adalah orang-orang yang harus terus kita pegang, harus terus kita arahkan agar kelak kemudian ke 16-16-nya menjadi kader dakwah yang senantiasa ada dalam jaringan dakwah Dewan Dakwah, khususnya jaringan dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat. Dengan begitu proses kaderisasi akan terus berjalan secara efektif. Apa yang kita hasilkan para dai ini akan kita serap menjadi penguat-penguat gerakan dakwah kita. Sebab jika tidak, wa'iyadzubillah, bisa jadi kemudian mereka malah sebaliknya menjadi PR-PR besar bagi gerakan dakwah ini. Nah, mudah-mudahan yang 16 orang hari ini diwisuda oleh ADI Jawa Barat tetap istiqamah di jalan dakwah dan kemudian tetap berada dalam jaringan dakwah Dewan Dakwah, sehingga kegiatan-kegiatan dakwah Dewan Dakwah dari hari ke hari semakin kuat dan semakin berkualitas dengan munculnya kader-kader dai yang juga berkualitas. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga agak grogi berbicara di depan ini karena ada banyak guru-guru saya di depan sini. Ada Ustadz Muhsin, ada Ustadz Roin, juga ada Dr. Syahid tadi, Dr. Syarif Hidayat. Beliau adalah kakak tingkat saya di Ibnu Khaldun ya. Kakak adik tingkat sebetulnya, tapi lulusnya duluan beliau. Jadi bisa dilihatlah siapa yang lebih. Iya. Jadi saya kira demikian yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semoga Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan penghargaan wisudawan wisudawati terbaik. Penyerahan penghargaan bagi wisudawan wisuda terbaik dalam bidang tahfiz yang disebutkan dimohon untuk maju ke depan. Farhan Asmara Juhdi, wisudawan asal Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Diizzatul Jajil Musaf Aini, wisudawati asal Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahan penghargaan akan diberikan oleh Sekretaris Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat pada yang terhormat Ustadz Muhsin untuk berkenan untuk memberikan penghargaan.
Pada wisudawan dipersilakan untuk duduk kembali. Penyerahan penghargaan dalam bidang sertifikasi 4 juz. Salma Rizki Salsabila, mahasiswi asal Desa Tamimulya, Kabupaten Bandung Barat. Penyerahan penghargaan akan diberikan oleh Musrifah, mahasiswi ADI Jawa Barat, kepada Ustazah Khairun Nisa Eskom. Kami persilahkan. Penyerahan penghargaan bagi wisudawati yang sudah sertifikasi Tuhfatul Atfal. Anissa Maspupa, Justicia Aqsa Az-Zahra, Salma Rizki Salsabila. Selanjutnya Rahayu Mukti Lestari. Penyerahan penghargaan akan diberikan oleh salah satu dosen Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, kepada yang terhormat Ustadz Suryawan MPDI. Kami persilakan. Pada wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu penutupan dengan mengucapkan hamdalah acara wisuda Akademi Dakwah Indonesia Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 angkatan ke-7. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pengelola acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata dan jika ada kesalahan sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريان